Saat masih muda, Anda hampir tidak menyadari betapa mudahnya bergerak. Kaki Anda bergerak sendiri, tubuh Anda patuh. Setiap langkah memberikan rasa percaya diri dan kegembiraan hidup. Tetapi waktu berlalu, dan suatu hari Anda mendapati diri Anda berpikir, mengapa kaki saya terasa berat? Mengapa dulu saya bisa berjalan beberapa kilometer tanpa lelah, tetapi sekarang bahkan setelah berjalan sebentar saya merasa ingin duduk? Ini terjadi secara bertahap, dan tampaknya tak terhindarkan seiring bertambahnya usia. Tetapi percayalah, saya mengatakan ini sebagai seorang dokter yang telah mengamati ratusan pasien setelah usia 50 dan 60 tahun. Kekuatan kaki dapat dipulihkan. Bahkan, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa semuanya dimulai dengan apa yang Anda makan di pagi hari. Anda mungkin terkejut, tetapi saya tidak melebih-lebihkan. Ya, apa yang Anda makan untuk sarapan menentukan seberapa kuat kaki Anda, seberapa baik sirkulasi darah Anda bekerja, seberapa elastis pembuluh darah Anda, dan seberapa cepat otot Anda pulih. Dan inilah yang akan saya ceritakan kepada Anda. Ada produk sederhana yang hampir tidak terpikirkan oleh siapapun, tetapi produk ini benar-benar dapat mengembalikan keringanan langkah Anda. Dan yang paling menakjubkan adalah ini adalah obat yang murah, bukan suplemen, bukan bubuk ajaib, tetapi makanan biasa, tersedia untuk semua orang. Di akhir video ini, saya akan memberitahu Anda apa itu dan mengapa itu membantu. Penemuan ini telah mengubah kehidupan banyak pasien saya. Tetapi sebelum saya mengungkapkan produk ini, mari kita cari tahu mengapa banyak orang kehilangan kekuatan sejak awal. Banyak yang percaya bahwa usia adalah satu-satunya alasan. Tetapi itu tidak sepenuhnya benar. Usia bukanlah hukuman mati, itu hanyalah indikator berapa tahun telah berlalu. Tetapi inilah alasan sebenarnya. Gaya hidup, diet, dan sikap kita terhadap diri sendiri. Seiring bertambahnya usia, aliran darah melambat, terutama di ekstremitas bawah. Jantung memompa darah dengan kekuatan yang sama, tetapi pembuluh darah menjadi kurang elastis, otot kurang aktif. Padahal, otot kaki adalah pompa kedua kita. Otot-otot ini seharusnya membantu darah naik. Mari kita kembali ke kondisi semula. Ketika seseorang sedikit bergerak, makan makanan cepat saji, minum sedikit air, pembuluh darah mereka tampak lelah. Dan kemudian tanda-tanda peringatan pertama mulai muncul, rasa berat, kram, bengkak, kehilangan keseimbangan. Saya sering bertanya kepada pasien saya, apakah Anda memperhatikan bagaimana kaki Anda berperilaku berbeda di pagi hari dibandingkan di malam hari? Di pagi hari kaki terasa waspada dan ringan, tetapi menjelang akhir hari terasa seperti timah. Ini bukan hanya kelelahan. Ini adalah sinyal dari tubuh bahwa tubuh kekurangan nutrisi dan dukungan internal yang tepat. Dan jika Anda memahami ini tepat waktu, Anda dapat membalikkan prosesnya. Saya pernah memiliki pasien berusia 68 tahun, mantan pekerja konstruksi. Dia datang kepada saya sambil bersandar pada tongkat dan berkata, "Dokter, saya tidak meminta masa muda saya kembali. Aku hanya ingin pergi ke toko tanpa rasa sakit." Kami mulai dengan langkah-langkah sederhana, mengubah pola makan, menambahkan ritual pagi dengan satu produk, dan sebulan kemudian dia datang kepadaku tanpa tongkat. Dia tertawa seperti anak kecil dan berkata, "Aku merasa kakiku kembali patuh padaku." Saat itulah aku akhirnya mengerti bahwa keajaiban terjadi ketika seseorang siap untuk sedikit percaya pada tubuhnya dan memberinya apa yang dibutuhkannya. Dan inilah yang ingin kuingat. Semuanya dimulai di pagi hari. Pagi hari menentukan suasana hati sepanjang hari bagi pembuluh darah, persendian, dan sistem saraf. Apa yang Anda makan pertama kali akan menyegarkan tubuh Anda atau, sebaliknya, membuatnya mengantuk. Tetapi sayangnya, kebanyakan orang melakukan kesalahan yang sama. Alih-alih menyehatkan otot dan pembuluh darah, mereka malah minum kopi saat perut kosong, makan roti manis, sandwich, atau sesuatu yang dimakan terburu-buru. Dan kemudian mereka bertanya-tanya mengapa kelemahan muncul, mengapa kaki mereka terasa lemas, mengapa saat makan siang mereka sudah ingin berbaring. Menurut pengalamanku, orang yang memulai setidaknya selama seminggu dengan makan dengan benar setiap hari, Anda sudah bisa merasakan perbedaannya. Langkah Anda menjadi lebih percaya diri, pembengkakan akan hilang, dan kaki Anda akan berhenti sakit menjelang malam. Dan jangan berpikir Anda perlu mengubah gaya hidup secara drastis untuk mencapai hal ini. Yang Anda butuhkan hanyalah sarapan yang tepat. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda apa artinya ini. Tapi pertama-tama, saya ingin Anda memikirkannya. Apakah Anda merasakan kaki Anda, atau bahkan hanya perut Anda, saat mereka bertahan, membawa Anda, diam-diam menanggung beban kekhawatiran, kecemasan,
dan pekerjaan rumah tangga? Kaki bukan hanya bagian dari tubuh. Kaki adalah simbol vitalitas, stabilitas batin, dan dukungan. Ketika kaki kuat, seseorang percaya diri pada diri mereka sendiri, pada langkah mereka, pada jalan mereka. Ketika kaki melemah, begitu pula semangatnya. Saya akan memberitahu Anda sesuatu yang bahkan tidak disebutkan oleh banyak dokter. Hubungan antara nutrisi dan kaki jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Setiap sel di kaki kita berkembang dengan apa yang kita berikan kepada mereka di pagi hari. Dan ada makanan khusus yang akan memperkuat pembuluh darah, menyehatkan persendian, melancarkan aliran darah, dan memulai pemulihan. Saya akan memberitahu Anda tentang makanan tersebut di akhir video. Ini adalah pengobatan sederhana namun ampuh yang mengembalikan kekuatan dan ketahanan bahkan bagi mereka yang telah kehilangan kepercayaan pada peningkatan kondisi kesehatan. Silakan tonton video ini sampai akhir. Saya berjanji Anda akan mempelajari sesuatu yang dapat mengubah rutinitas pagi Anda, dan karenanya, kesehatan Anda. Saya akan membagikan rahasia yang telah saya simpan untuk diri sendiri sejak lama karena saya ingin memastikan bahwa ini benar-benar berhasil. Dan sekarang, melihat hasil yang didapatkan pasien saya mengatakannya dengan percaya diri. Bahkan setelah usia 70 tahun, Anda dapat mengembalikan keremajaan pada kaki Anda. Yang terpenting adalah mengetahui dari mana harus memulai. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengapa, seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai kehilangan kekuatan dan apa yang terjadi di dalam tubuh ketika tubuh berhenti mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Inilah kunci untuk memahami bagaimana mendapatkan kembali keringanan langkah dan kepercayaan diri dalam setiap gerakan. Ketika seseorang mencapai usia paruh baya, tubuh mereka tampaknya mulai berbicara kepada mereka dalam bahasa baru. Dan mereka yang tahu bagaimana mendengarkan bahasa ini hidup lama dan merasa sangat nyaman. Tetapi sayangnya, kebanyakan orang tidak mendengar sinyal-sinyal yang tenang ini. Mereka berpikir, "Yah, apa yang bisa dilakukan? Usia tua?" Ketika kaki Anda menjadi berat, persendian terasa sakit, kelemahan muncul. Namun sebenarnya, ini bukan penuaan, melainkan konsekuensi dari kurangnya nutrisi dan gerakan pada tingkat seluler. Saya sering menjelaskan kepada pasien bahwa seiring bertambahnya usia, bukan hanya kulit yang kehilangan elastisitas, tetapi juga pembuluh darah, arteri, bahkan kapiler kecil di kaki. Elastisitasnya berkurang, aliran darah memburuk, yang berarti otot dan persendian menerima lebih sedikit oksigen dan nutrisi. Tetapi kaki adalah area tempat darah mengalir melalui jalur panjang ke bawah dan kemudian harus naik kembali ke jantung. Ketika pembuluh darah kehilangan tonus, darah mulai stagnan, jaringan menderita kekurangan nutrisi, otot melemah, dan seseorang merasa kakinya menjadi lemah, langkahnya tidak stabil, terkadang merasa pusing. Tetapi yang paling menarik adalah proses ini dapat dibalik. Tubuh dirancang dengan bijak. Tubuh selalu siap untuk pulih jika diberi bahan bakar yang tepat. Dan kuncinya di sini adalah nutrisi. Banyak orang berpikir bahwa nutrisi hanyalah kalori agar tidak lapar. Tetapi bagi seseorang yang berusia di atas 50 tahun, makanan menjadi obat. Setiap pagi, kesempatan untuk memberi tubuh sesuatu yang akan memulihkan darah, pembuluh darah, memperkuat otot, menopang persendian, dan meningkatkan sirkulasi darah. Saya ingat seorang wanita, usianya 63 tahun. Dia datang mengeluh sakit kaki dan kelelahan. Dia berkata, "Dokter, saya mulai berjalan seperti nenek-nenek." Kami mulai dengan perubahan sederhana, mengganti sarapan manis yang biasa dengan sarapan sehat, menambahkan satu produk penting, yang akan saya ceritakan nanti. 3 minggu kemudian, dia masuk ke kantor dengan senyum. Anda tidak akan percaya, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya menuruni tangga tanpa pegangan. Matanya berbinar, dan saya mengatakan kepadanya apa yang saya katakan kepada semua orang. Tubuh berterima kasih atas perawatan. Tubuh selalu merespons jika Anda memberinya kesempatan. Seiring bertambahnya usia, bukan hanya kekuatan yang hilang, tetapi juga perawatan diri. Orang terbiasa bertahan. Mereka menahan rasa sakit, kelelahan dan pembengkakan. Mereka menoleransinya sementara kaki mereka terasa sakit di malam hari. Sementara sepatu mereka terasa sempit, sementara pagi dimulai dengan rasa berat. Tetapi tubuh bukanlah musuh, tubuh hanya meminta bantuan. Dan, anehnya, bantuan dapat ditemukan bukan dengan pil, tetapi dengan sendok pagi yang sama yang Anda gunakan untuk makan makanan pertama Anda. Banyak orang meremehkan bahwa di usia dewasa, setiap suapan makanan memengaruhi aliran darah. Jika sarapan berat, berlemak, dan terbuat dari makanan olahan,
darah menjadi kental dan lengket. Kapiler tidak dapat mengatasinya, dan sel-sel menerima lebih sedikit oksigen. Tetapi jika pagi dimulai dengan makanan yang kaya akan mikronutrien alami, serat, dan antioksidan, pembuluh darah terbangun, darah menjadi lebih bersemangat, dan otot-otot menerima dorongan energi. Ini benar-benar terasa pada minggu kedua. Kaki berhenti menyeret, langkah menjadi lebih percaya diri, dan keinginan untuk bergerak lebih banyak muncul. Saya selalu mengatakan, otak menua dari atas ke bawah, tetapi kesehatan dimulai dari bawah ke atas, dari kaki. Ketika kaki aktif, jantung bekerja lebih baik, otak menerima lebih banyak oksigen, daya ingat, suasana hati, dan bahkan tidur pun membaik. Itulah mengapa setiap perubahan harus dimulai dengan mengembalikan kekuatan kaki Anda, dan cara terbaik untuk melakukannya bukanlah dengan salep atau suntikan, tetapi dengan kebiasaan makan yang sehat. Terkadang pasien terkejut, "Dokter, apakah makanan benar-benar dapat memberikan efek seperti itu?" Dan memang bisa, karena makanan adalah kimia, dan kimia adalah kehidupan. Darah membawa apa yang Anda berikan. Jika Anda memberinya racun, lemak, dan gula, ia membawa kelelahan. Jika Anda memberinya vitamin, mineral, protein, dan antioksidan alami, ia membawa energi, pemulihan, dan kehidupan. Ada metafora yang saya suka gunakan, bayangkan pembuluh darah Anda sebagai aliran sungai kecil di pegunungan. Ketika airnya bersih, ia mengalir dengan cepat, mengisi segala sesuatu di sekitarnya dengan kehidupan. Tetapi jika kotoran, lumut, dan puing-puing masuk ke dalam aliran sungai, alirannya melambat. Hal yang sama terjadi pada pembuluh darah kita. Ketika kita makan dengan buruk, aliran darah melambat, dan kaki kita adalah yang pertama merasakan stagnasi ini. Oleh karena itu, semua yang kita makan akan menghidupkan kembali aliran darah ini atau mengubahnya menjadi rawa. Tetapi usia lanjut adalah saat kita mampu memilih yang terbaik. Tidak perlu terburu-buru, repot, atau mengambil hal pertama yang ada. Anda dapat secara sadar merawat tubuh Anda, mendengarkannya, dan memberinya apa yang bermanfaat. Disinilah kebijaksanaan sejati terwujud. Hidup bukan karena kebiasaan, tetapi dengan harga diri. Dan saya tahu bahwa banyak pria dan wanita setelah usia 60 mulai kehilangan kepercayaan diri. Tampaknya tubuh menyerah, kekuatan berkurang, tidak ada yang bisa dipulihkan. Tetapi ini tidak benar. Saya telah melihat orang-orang bahkan pada usia 80 tahun mulai bangun tanpa rasa sakit, berjalan-jalan jauh, dan tersenyum lagi. Semua karena suatu hari mereka berkata pada diri sendiri, "Saya akan mencoba." Percayalah, pemulihan tidak dimulai dengan pil, tetapi dengan kesadaran. Ketika Anda memahami cara kerja tubuh Anda mulai membantunya, bukan menghambatnya. Dan besok Anda benar-benar bisa mengambil langkah pertama. Dan sekarang saya akan memberitahu Anda apa yang sebenarnya membantu memulihkan kekuatan ini. Satu produk, jika dimasukkan dalam sarapan, dapat mengubah fungsi pembuluh darah, persendian, dan otot kaki hanya dalam beberapa minggu. Menurut pengalaman saya, orang yang memulai pagi mereka dengan produk ini merasa kaki mereka menjadi lebih bertenaga. Saya akan memberitahu Anda mengapa ini terjadi, bagaimana mekanisme ini bekerja, dan bagaimana cara memasukkan elemen ini dengan benar ke dalam diet Anda. Ini akan menjadi rekomendasi pertama, langkah pertama untuk mengembalikan vitalitas kaki Anda. Tahukah Anda apa yang paling mengejutkan? Orang-orang mencari obat-obatan yang kompleks, suplemen mahal, krim, prosedur, tetapi kekuatan kaki seringkali kembali dari apa yang sebenarnya ada di lemari dapur. Dan jika saya bisa memberitahu Anda masing-masing hanya satu kalimat, itu adalah ini, mulailah pagi Anda dengan menyehatkan darah. Karena kekuatan kaki Anda bergantung pada kualitas darah Anda. Dan inilah produk pertama yang ingin saya ceritakan kepada Anda. Bubur gandum. Bubur gandum sederhana dan enak, yang banyak orang lupakan tanpa alasan yang tepat. Saya tahu seseorang akan tersenyum sekarang. "Dokter, apakah Anda serius? Bubur gandum?" Ya, saya lebih serius dari sebelumnya, karena lebih dari 30 tahun praktik saya yakin. Jika ada produk yang memulihkan pembuluh darah, memperkuat kapiler, dan mengembalikan kekuatan kaki, maka inilah produknya. Izinkan saya menjelaskan mengapa. Bubur gandum bukan hanya sumber karbohidrat. Ini adalah kompleks kaya magnesium, rutin, zat besi, dan protein nabati. Zat-zat ini secara langsung memengaruhi kondisi pembuluh darah. Rutin memperkuat dinding vena dan arteri, membuatnya elastis, mencegah pelebaran dan kerapuhan. Magnesium meredakan kejang otot dan pembuluh darah, meningkatkan aliran darah.
Zat besi menjenuhkan darah dengan oksigen, dan protein berfungsi sebagai bahan pembangun serat otot. Semua ini persis yang Anda butuhkan. Kaki yang kuat. Saat Anda mengonsumsi bubur gandum di pagi hari, Anda benar-benar mengaktifkan sirkulasi darah, tubuh Anda menerima energi tanpa membebani perut, dan pembuluh darah Anda mulai berfungsi lebih aktif. Oleh karena itu, setelah hanya seminggu mengonsumsi secara teratur, Anda mungkin akan menyadari bahwa kaki Anda tidak lagi terasa lemas di malam hari, kram malam menghilang, dan langkah Anda menjadi lebih percaya diri. Saya memiliki seorang pasien, seorang pria berusia 72 tahun, mantan tukang cukur. Dia mengeluh bahwa di pagi hari dia hampir tidak bisa sampai ke dapur. Kakinya gemetar, dan kakinya tampak tidak responsif. Kami mulai dari hal kecil. Kami menghilangkan sandwich sosis dan kopi yang biasa dia makan, menggantinya dengan bubur gandum hangat dengan sesendok minyak zaitun dan air hangat dengan lemon. Sebulan kemudian, dia berkata kepada saya, "Dokter, saya sudah bisa berjalan-jalan di sekitar rumah tanpa berhenti lagi, bahkan di luar rumah." Dan tahukah Anda apa yang dia tambahkan? Saya tidak berpikir itu sesederhana itu. Ya, memang sederhana, tetapi kesederhanaan adalah rahasia utama kesehatan. Gandum hitam adalah energi alami murni, tidak diproses dan tidak buatan. Gandum hitam membantu menjaga pembuluh darah tetap fleksibel, otot tetap kuat, dan persendian tetap bergerak. Ketika tubuh menerimanya di pagi hari, tubuh tidak membuang energi untuk mencerna makanan berat, tetapi mengarahkan energi untuk pemulihan. Tetapi satu syarat penting. Gandum hitam harus disiapkan dengan benar, tidak direbus hingga menjadi bubur, tidak dengan mentega atau daging, tetapi dimasak sedikit kurang matang atau bahkan direndam semalaman dalam air panas atau kefir. Gandum hitam ini mempertahankan semua vitaminnya dan bertindak sebagai tonik pembuluh darah yang lembut. Anda dapat menambahkan sedikit madu, kacang-kacangan, atau beri. Hasilnya adalah sarapan yang menyehatkan darah, otak, dan kaki sekaligus. Menurut pengalaman saya, orang yang memulai pagi mereka dengan gandum hitam setidaknya selama 2 minggu berturut-turut melaporkan tidak hanya kaki yang lebih ringan, tetapi juga kepala yang lebih jernih, tidur yang lebih nyenyak, dan tekanan darah yang lebih rendah. Ini karena pembuluh darah dipulihkan di seluruh sistem, dari kaki hingga otak. Lagi pula, hanya ada satu darah, dan dengan meningkatkan kualitasnya, kita menyembuhkan seluruh tubuh. Anda mungkin bertanya, "Dokter, mengapa di pagi hari?" Karena pagi hari adalah waktu ketika pembuluh darah paling reseptif terhadap nutrisi. Setelah tidur, tubuh seperti lembaran kosong, dan apapun yang Anda berikan pertama kali, akan diserap semaksimal mungkin. Jika Anda memberinya gula cepat, akan terjadi lonjakan dan penurunan. Jika Anda memberinya kompleks alami yang tepat, akan mendapatkan bahan bakar untuk sepanjang hari. Saya selalu memberitahu pasien saya, pagi hari adalah investasi untuk kesehatan Anda. Dan percayalah, gandum hitam sangat berharga. Ia memiliki kekuatan bumi, kesederhanaan, dan manfaat nyata. Ini bukan hanya makanan. Ini adalah alat untuk memulihkan pembuluh darah, saraf, dan otot. Cobalah setidaknya selama seminggu, setiap pagi tanpa terkecuali. Ganti saja sarapan Anda yang biasa dengan semangkuk gandum hitam, dan Anda akan merasakan manfaatnya. Anda akan merasakan bagaimana bukan hanya tubuh Anda, tetapi juga suasana hati Anda berubah. Karena ketika darah mengalir dengan lancar, ketika kaki Anda patuh, Anda merasa hidup. Saya mohon, jangan menundanya. Ini benar-benar berhasil. Tetapi saya tidak membatasi diri hanya pada gandum hitam saja. Dalam praktik saya melihat bahwa pendekatan komprehensif menghasilkan hasil maksimal. Dan jika gandum hitam memperkuat pembuluh darah dan menyehatkan otot, maka elemen selanjutnya yang akan saya ceritakan tidak hanya memengaruhi kaki tetapi juga otak, suasana hati, dan laju penuaan. Inilah yang secara harfiah mengaktifkan tubuh dari dalam dan membantu memperlambat proses penuaan sistem saraf. Dan dalam rekomendasi kedua, saya akan menceritakan tentang sesuatu yang tidak hanya membantu jiwa tetapi juga secara harfiah memperlambat penuaan otak dan saraf, meningkatkan koneksi antara otak dan kaki. Banyak yang bahkan belum pernah mendengar tentang ini, tetapi tanpanya, pemulihan akan tidak lengkap. Ketika pembuluh darah mulai berfungsi lebih baik, darah menjadi lebih bersemangat dan otot menjadi lebih kuat. Banyak yang merasakan efek yang luar biasa. Tubuh menjadi hidup, tetapi otak tampaknya tertinggal. Terkadang seseorang berkata, "Dokter, saya merasa sudah membaik, tetapi cara berjalan saya masih tidak stabil. Koordinasi mereka menurun, kepala saya terasa berkabut." Ini adalah sinyal bahwa sudah saatnya untuk merawat sistem saraf,
karena sistem saraf mengontrol setiap gerakan, setiap langkah, setiap otot di kaki kita. Dan disinilah yang ingin saya bicarakan dalam rekomendasi kedua dimulai, karena kaki yang kuat bukan hanya pembuluh darah dan otot yang kuat, tetapi juga saraf yang sehat yang mengirimkan sinyal dari otak ke tubuh tanpa gangguan. Dan tahukah Anda produk apa yang paling mendukung koneksi ini? Telur. Sederhana, terjangkau, tetapi benar-benar unik komposisinya. Banyak yang takut pada telur, percaya bahwa telur meningkatkan kolesterol. Tetapi penelitian dalam beberapa tahun terakhir telah sepenuhnya membantah mitos ini. Telur alami, terutama telur kampung atau telur ayam kampung, merupakan konsentrat zat-zat bermanfaat. Vitamin B, terutama B12 dan choline, asam folat, lecitin, asam amino, yang secara langsung menyehatkan sistem saraf. Tanpa zat-zat ini, serabut saraf menjadi lemah, sinyal dari otak kurang tersalurkan, dan seseorang mulai tersandung dan kehilangan kepercayaan diri dalam gerakannya. Saya sering mengatakan bahwa otak dan kaki adalah satu tim. Jika otak lelah, kaki kehilangan ritme. Jika kaki menjadi lemah, otak berhenti menerima energi. Dan telur mengembalikan keseimbangan ini. Halin, yang terkandung dalam kuning telur, adalah bahan pembangun sel saraf. Ia memperkuat melena, yang bertanggung jawab atas kecepatan transmisi impuls. Dan ketika impuls bergerak cepat dan jelas, otot kaki kembali patuh, reaksi menjadi secepat kilat, dan langkah menjadi percaya diri. Saya telah mengamati lusinan kasus di mana hanya dengan menambahkan 2 telur rebus ke dalam diet pagi seseorang benar-benar mengubah cara berjalan orang tersebut. Misalnya, seorang wanita berusia 66 tahun, mantan guru, datang kepada saya mengeluh tentang kaki yang lemah dan lemas setelah tidur, dan kami menyesuaikan sarapannya. Dia menambahkan 2 telur ke dalam bubur gandum, kadang-kadang direbus setengah matang, kadang-kadang sebagai omelet dengan rempah-rempah. Setelah 3 minggu, dia berkata, "Dokter, saya merasa seperti ada arus listrik mengalir melalui kaki saya. Saya berjalan, dan tubuh saya menurut. Ini bukan sihir, ini biokimia." Ketika sistem saraf menerima nutrisi yang tepat, tubuh merespons dengan rasa terima kasih. Telur juga mengandung vitamin D, yang penting untuk penyerapan kalsium dan penguatan tulang. Tulang yang kuat adalah kunci untuk berjalan dengan percaya diri dan stabilitas. Tanpa vitamin D yang cukup, otot menjadi lemah, meskipun pembuluh darah dan saraf berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, telur merupakan semacam jembatan antara tubuh dan otak, menghubungkan kekuatan dan kendali. Banyak pasien di atas 60 tahun mengatakan, "Saya kesulitan berkonsentrasi. Ingatan menurun, gerakan menjadi tidak pasti." Tetapi ketika telur mulai menyehatkan otak dengan cara yang sama seperti otot, semuanya berubah. Lagi pula, penuaan tidak dimulai dengan tubuh, tetapi dengan hilangnya hubungan antara tubuh dan otak. Dan ini, koneksi Anda membutuhkan nutrisi setiap hari. Berdasarkan pengalaman saya, orang yang terus mengonsumsi telur untuk sarapan hidup lebih lama dan merasa lebih bahagia. Mereka bergerak dengan lebih percaya diri, berpikir lebih jernih, jarang jatuh, dan pulih lebih cepat dari olahraga. Ini bukan hanya nutrisi, ini adalah pencegahan penuaan sistem saraf. Anda dapat mencoba pilihan sederhana. Di pagi hari, makan semangkuk bubur gandum dan 2 telur rebus, baik orak-arik atau poah. Tambahkan beberapa rempah, adas, peterseli, sejumput kunyit untuk pembuluh darah. Minum segelas air hangat. Semua ini hanya membutuhkan waktu 10 menit, tetapi memicu serangkaian proses pemulihan. Dan tahukah Anda apa yang menarik? Setelah 2-3 minggu sarapan ini, orang mulai merasakan sedikit kesemutan di kaki mereka, kehangatan, seolah-olah darah mengalir lebih cepat. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa serabut saraf sedang pulih, otak jelas mendengarkan kaki lagi, perasaan goyah hilang, kram tiba-tiba menghilang, dan rasa kendali kembali. Inilah tepatnya yang sering kurang dimiliki oleh orang-orang di atas usia 60 tahun. Perasaan bahwa Anda mengendalikan tubuh Anda, bahwa setiap langkah adalah milik Anda, bahwa hidup kembali terkendali. Dan jika gandum hitam memperkuat pembuluh darah, maka telur memungkinkan pembuluh darah ini bekerja selaras dengan otak. Inilah harmoni antara kekuatan dan kendali, antara tubuh dan jiwa. Jadi, jangan abaikan saran ini. Sederhana, lezat, dan sangat bermanfaat. Mulailah pagi Anda dengan kekuatan dan kejernihan pikiran, dan Anda akan merasakan kaki Anda semakin kuat setiap hari. Langkah Anda akan lebih percaya diri, dan suasana hati Anda akan lebih cerah. Tetapi ada detail penting lain yang sering dilupakan banyak orang. Hal itu dapat membatalkan semua usaha Anda, bahkan jika Anda makan dengan benar.
Ini bukan makanan atau minuman, tetapi kebiasaan yang diam-diam namun pasti merusak pembuluh darah, saraf, dan persendian. Dan jika Anda tidak mengubahnya, tidak ada jumlah gandum hitam atau telur yang akan membantu. Inilah tepatnya yang akan saya bahas dalam rekomendasi ketiga. Sesuatu yang benar-benar dapat menghancurkan. Hidup seseorang akan hancur jika Anda melewatkan poin ini. Ini adalah sesuatu yang selalu saya diskusikan dengan pasien pada kunjungan ketiga, ketika mereka sudah merasakan perbaikan pertama. Anda tahu, saya telah mengamati orang selama bertahun-tahun dan saya melihat satu pola yang, jujur saja, membuat saya sedikit sedih setiap kali. Orang-orang siap mengubah pola makan mereka, siap minum air, bahkan melakukan olahraga ringan, tetapi mereka membuat satu kesalahan yang perlahan-lahan menghancurkan pembuluh darah dan otot kaki, meniadakan semua usaha mereka, kesalahan yang mencuri kekuatan, energi, dan membuat tubuh muda sekalipun menjadi tua dari dalam. Saya berbicara tentang duduk dalam waktu lama, kebiasaan menghabiskan waktu berjam-jam di kursi, di sofa, di depan TV, di depan komputer, di belakang kemudi. Ya, kedengarannya sederhana, tetapi inilah masalah sebenarnya di zaman kita. Kita hidup di era di mana kaki menjadi tidak diperlukan. Anda dapat melakukan segalanya tanpa bangun, memesan makanan, berbicara dengan orang yang dicintai, membayar tagihan, menonton berita. Dan pada titik tertentu, seseorang berhenti berjalan. Kaki bukan lagi alat, tetapi hanya sarana untuk pergi ke dapur dan kembali. Namun tubuh dirancang berbeda. Tubuh diciptakan untuk bergerak. Setiap sel dalam tubuh menunggu darah mulai mengalir kembali, otot bekerja, persendian terlumasi, dan paru-paru terisi udara. Saya tidak akan bosan mengulanginya. Hal paling berbahaya yang dapat Anda lakukan setelah usia 50 adalah berhenti bergerak. Saat itulah kerusakan yang tak terlihat dimulai. Darah menjadi stagnan, pembuluh darah kehilangan tonus, otot mengalami atrofi, persendian berkarat, saraf berhenti menerima nutrisi, dan hanya itu. Kaki menjadi berat, langkah Anda tidak stabil, dan Anda takut jatuh. Suatu hari, seorang pria berusia 70-an, mantan akuntan, datang menemui saya. Dia berkata, "Dokter, saya melakukan semuanya dengan benar, saya makan sehat, saya minum air, tetapi kaki saya masih lemah.